Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Agus Bintang Taylor. Hari ini saya akan mewawancarai seorang pemuda Aceh ya, yang berjuang di negeri Jepang, di negeri Sakura ya. Oke, siapa dia? Ini dia, Islahuddin Official. Hai guys. Gimana kabarnya Islahuddin? Alhamdulillah kabar baik bos. Ya. Oke, Selamat berjumpa kembali ya. Udah sekian lama tidak berjumpa ya. Oke, jadi sebelum kita melanjutkan video ini, Anda jangan lupa juga subscribe channel Tungku Islahuddin Official ya. Islahuddin Official ya. Dukung terus ya kawan-kawan semua. Ya. Jadi sekarang kita sudah ada di dalam sebuah mobil ya. Saya akan mewawancarai, menanyakan tentang gimana pengalaman-pengalaman dia berjuang di negara Jepang ya. Pasti Anda mengenal sebuah negara Jepang adalah negara yang terkaya dengan otomotif ya. Jadi gimana perjuangan Anda selama di Jepang, Nunggu Islahuddin? Perjuangan saya di Jepang ya, itu sangat melelahkan. Tetapi meskipun itu melelahkan, hasil apa itu ya, perjuangan tidak pernah mengkhianati hasil lah. Ya, di saat kita bersungguh-sungguh ingin memperjuangkan sesuatu, yang terutama sekali yang harus kita pegang adalah keuletan, yaitu sungguh-sungguh. Ya, komitmen ya, berarti komitmen ya. Jadi kita harus komitmen dalam memperjuangkan segala sesuatu ya. Seperti dalam konten saya sebelumnya, saya sudah menjelaskan gimana kita melakukan sebuah usaha ya. Kita melakukan sebuah usaha itu dengan ada niat yang keras ya, niat yang pasti selalu. Oke, jadi saya akan menaikkan satu lagi, gimana perjuangan Anda dan proses Anda sebelum Anda berangkat ke Jepang. Memang perjuangan Anda sangat luar biasa, Islahuddin ya. Saya itu akui buat Anda. Jadi gimana perjuangan pertama waktu Anda proses berangkat ke Jepang? Oke, coba Anda ceritakan sama teman-teman di media YouTube saya ya. Baik. Hari ini saya akan membagikan sebuah pengalaman, baik itu pahit maupun manis, yang sudah pernah saya alami. Jadi kenapa saya ingin berangkat ke Jepang? Ya. Karena pas saya waktu pertama tamat kuliah, berhubung di dalam negeri kita saat ini, tanpanya orang dalam, di saat kita ingin bekerja di sesuatu instansi pemerintahan, tanpa orang dalam sangat sulit kita bisa mendapatkan sebuah pekerjaan itu. Jadi saya berpikir tak elok lah macam tu ya. Iya, luar biasa Islahuddin ya. Terus, oke, jadi saya akan menanyakan lagi. Jadi dia sudah menceritakan pengalaman yang terbaik. Sekarang kita akan menanyakan pengalaman yang paling pahit di saat Islahuddin melanjutkan perjuangannya menuju ke Jepang. Apa saja perjuangan yang terpahit saat Anda memperjuangkan untuk bisa bekerja di Jepang? Oke, langsung saja Tunggu Islahuddin. Ya, oke, baik ya. Yang pahit itu, saya harus berlatih fisik saya. Setiap sore saya berlari 3 km. 3 km dalam jangka jarak waktu 15 menit. 15 menit saya harus mencapai 3 km. Berarti fisiknya diutamakan lah ya? Fisiknya yang paling diutamakan. Oh, luar biasa ya. Seperti kita latihan TNI lah ya, maksud TNI atau polisi ya, angkatan militer ya. Oh, luar biasa. Jadi itu bukan 1 hari 2 hari saya lakukan itu. Hampir setengah tahun sebelum saya mengikuti tes. Begitu semangatnya saya ingin melangkah kaki ke negeri Jepang ya. Oh ya, luar biasa Islahuddin ya. Jadi di saat orang melihat ketika saya tiba-tiba foto di depan bunga sakura, tiba-tiba orang terkejut, seakan-akan enak kali di sana. Tapi orang tidak pernah tahu bagaimana perjuangan saya untuk bisa pergi ke sana. Terus saya akan menanyakan lagi, apakah Anda pergi ke Jepang itu sebuah impian atau gimana, ya kan? Ya, jelas. Pasti sangat sebuah impian. Karena semua orang mengimpikan untuk bisa pergi ke Jepang ya. Soalnya kalau kita pergi dengan uang jajan sendiri
minimalnya gimana Islahuddin tuh? Saya tidak pernah berpikir untuk bisa pergi ke Jepang, apalagi untuk memakai uang pribadi. Sangat, karena kan biaya untuk pergi ke Jepang, apalagi kita orang biasa, sungguh tidak sanggup lah. Biayanya sangat besar ya. Biaya tiket pesawatnya sampai 20 juta. 20 jutaan. Kalau pulang pergi 40 berarti ya? Tergantung waktunya. Ini yang terus pasti biaya untuk kalau kita memakai biaya pribadi otomatis lebih besar ya. Terus waktu Anda sampai ke Jepang, Anda gimana bisa beradaptasi dengan lingkungan di Jepang? Maksud saya gini, kan makanan di Indonesia sama terutamanya di Aceh ya kan? Di Aceh kan ada makanan-makanan khas Aceh misalnya kan. Kita kalau kita pergi ke Jepang atau ke tempat orang lain, kita harus menyesuaikan dari faktor makanan. Jadi dari faktor makanan itu, apakah Anda bisa beradaptasi? Gimana cara Anda beradaptasi dengan lingkungan? Dari faktor makanan, coba Anda jelaskan. Dari faktor makanan, orang Jepang sebenarnya tidak terlalu suka dengan pedas. Oh gitu. Tidak sama seperti kita yang ada di Aceh ya? Iya tidak. Kalau di Aceh kita umumnya lumayan pedas masakannya kita ya. Kalau tidak pedas nggak jadi makan ya? Nggak enak katanya, nggak enak, terlalu tawar. Orang Jepang tidak suka pedas, itu umumnya. Meskipun tidak semua, tapi umumnya emang tidak suka pedas. Jadi gitu, lebih manis lah. Masakan orang Jepang rata-rata, baik itu mau masakan ikan masak ikan, sayur ataupun apa gitu kan, ikan lebih rasa-rasa agak manisnya lah gitu. Jadi saya dalam beradaptasi dari segi makanan tidak terlalu bermasalah. Oh gitu ya. Terus ini saya katakan lagi, banyak orang mengira kan negeri Jepang itu banyak yang tidak Islam, non Muslim, ya kan? Jadi saya mau menanyakan, apakah di situ banyak juga warung-warung yang makanannya halal? Kan orang berpikir di negeri Jepang itu kan banyak orang non Muslim, ya kan? Cara Anda mencari makanan-makanan halal itu gimana caranya, Tengku Islahuddin? Jadi kalau untuk saat ini rumah makan halal food udah lumayan disediakan lah ya, disediakan untuk orang Islam ya. Karena berhubung saya di sana masak sendiri, jadi kalau masalah masakan itu tidak jadi masalah ya. Kalau masalah ini, Tengku Islahuddin, masalah Anda melakukan ibadah salat misalnya gimana? Tidak dilarang apa gimana? Orang Jepang sangat antusias dengan agama kita. Orang itu tidak ada kalau di saat kita bekerja, di saat kita salat, orang itu tidak pernah melarang kita ibadah. Dalam segi ibadah tidak ada masalah dengan orang Jepang kan? Oh gitu. Malahan orang itu di saat kita tiba-tiba mau datang bulan puasa, langsung menanyakan, ini kalian jam makannya sampai jam berapa? Di saat sahur misalnya. Apa Anda udah sahur gimana ya kan? Jadi orang itu bisa melakukan, ini berarti kalau misalnya di sana sahurnya jam 4 ataupun jam 4 pagi lah. Jadi kami kalau misalnya masuk si malam itu seharusnya kan jam istirahatnya jam 5. Oh gitu. Di saat kita kasih tahu ditanyain jam berapa, jam 4, jadi istirahatnya lebih cepat. Begitu saking mereka juga sangat menghormati sangat menghormati agama kita ya. Pokoknya luar biasa lah perjuangan Anda selama di Jepang ya. Kalau masalah gaji itu tidak kami reviewkan di sini ya. Itu pribadinya kantong Islahuddin, nggak bisa kita reviewkan di sini. Saksikanlah nanti untuk selanjutnya ya. Berapa gaji Islahuddin di Jepang, nanti kita akan mereviewnya di YouTube channel Islahuddin ya. Kita tidak mereviewkan di channel Agus Bintang Telo. Ya pasti di saat Anda anak muda, pemuda-pemuda Indonesia melangkah kaki ke Jepang, di saat pulang tidak akan pernah Anda kecewa. Jadi oke, Tengku Islahuddin. Jadi sebelum kita menutup video ini, saya mau nanya, apa boleh saya tahu berapa gaji Anda semasa di Jepang? Anda jangan merahasiakan sama saya, pasti Anda tahu berapa. Udah lama saya bertanya kepada Anda, berapa gaji Anda di Jepang? Oke, berapa gajinya? Oke, nanti ya. Nantilah. Kapan nantinya? Di video selanjutnya ya? Di video selanjutnya akan kita ceritakan berapa gajinya di Jepang kan? Di saat kita pulang nanti apa saja sanggup kita beli, insya Allah nanti ya kita akan menceritakan. Oke lah, sekian itu video dari saya.
Salam Agus Bintang Taylor. Gimana Islaudin? Ya, salam Ani Nanggro. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.